Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mengalami rasa takut. Rasa takut itu sangat manusiawi. Ketakutan akan tetap menghantui siapa saja tanpa memandang siapakah orang itu. Orang bijak mengatakan bahwa ketakutan untuk menderita itu kerap kali jauh lebih buruk ketimbang penderitaan itu sendiri. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Nelson Mandela pernah berujar, orang berani bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Nelson Mandela belajar dari pengalaman masa lalunya. Ia pernah dipenjara selama 27 tahun karena sangat frontal melawan kaum penindas. Ia berjuang untuk menaklukkan rasa takutnya dan berhasil dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu biasa ke-19 ini mengingatkan kita untuk tidak perlu merasa takut. Dalam bacaan pertama misalnya, penulis kebijaksanaan mengingatkan kita untuk menjauhi rasa takut, sebab Tuhan Allah sendiri menyertai umatnya dengan kasih setia yang tidak berubah sepanjang zaman. Ada rasa optimisme dan harapan yang besar dari umat Tuhan, yakni ada keselamatan bagi orang benar dan kebinasaan para musuh. Penulis surat kepada jemaat Ibrani menekankan tentang iman. Baginya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membantu kita semua untuk tidak lagi berpikir secara manusiawi. Iman membantu kita mengerti bahwa kita harus berpikir dengan pola pikir Allah, bukan pola pikir manusia. Penulis surat Ibrani menyebut Abraham sebagai tokoh iman. Abraham mengikuti panggilan Allah karena ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Secara manusiawi, Abraham tidak mempunyai alasan untuk percaya bahwa ia akan diberi keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut ketika ia dan istrinya sudah tua. Namun Abraham tetap percaya akan janji itu karena ia yakin bahwa Allah tidak mungkin berbohong. Untuk lebih meyakinkan jemaat Ibrani, maka ingatan masa lalu tentang penyertaan Tuhan dan segala mukjizat yang telah terjadi menjadi bukti keberadaan Allah di tengah umatnya. Allah menyertai dan mengasihi umatnya sampai tuntas karena melihat iman mereka. Meskipun bangsa Israel selalu menggerutu kepada Tuhan dan memiliki hati yang keras, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan adalah kasih. Pengalaman ini haruslah menguatkan kita untuk tidak merasa takut dalam berbagai situasi hidup kita. Iman mengalahkan ketakutan. Selagi masih ada Tuhan, mengapa harus takut? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya untuk selalu siap sedia mempertahankan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Kata-kata Yesus ini sangat menguatkan kita semua. Orang-orang yang termasuk kawanan kecil dapat merasa takut, bahkan merasa minder.
Dalam perjanjian lama pun bangsa Israel merasa dirinya sebagai kawanan kecil. Tetapi ternyata Yahweh mengalahkan lawan-lawan mereka dan melindungi serta menyelamatkan mereka. Nasihat Yesus kepada kawanan kecil pada zamannya itu berlaku juga bagi kita sekarang ini. Kita sebagai murid Yesus merupakan kawanan kecil. Kepada kita Yesus berseru, jangan takut. Maka saudara-saudari, supaya tidak takut, kita harus siap sedia, seperti hamba-hamba yang selalu siap sedia dengan pinggang tetap terikat dan lampu bernyala menantikan tuannya pulang. Dalam hal ini beriman berarti menaruh kepercayaan atau menyerahkan diri kepada janji tuannya yang akan kembali pada setiap saat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan lain yang aktual adalah supaya kita jangan takut untuk berbagi harta dengan sesama yang sangat menderita, miskin dan tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus memberi jawaban dan anjuran yang tepat. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita dipanggil untuk mengembangkan solidaritas dan semangat berbagi, sehingga tumbuhlah semangat bela rasa di antara semua orang sebagai sesama kawanan. Beriman berarti bersedia menyerahkan seluruh hidup kita kepada kemurahan Allah. Di samping itu dituntut dari kita semua sikap waspada dan siap sedia dalam menanti kedatangan Kristus yang bisa terjadi kapanpun juga di luar dugaan. Beranikah kita menjadi hamba yang setia, penuh iman, waspada, dan selalu siap siaga? Orang bijak berkata, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Maka jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan katakan kepada Tuhan, aku punya masalah. Katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang maha segalanya. Amin.